Kalau kamu memang bupati bagi semua agama, dan kamu hendak mendisiplinkan gedung-gedung ibadah, maka saya meminta kepada kamu, kepada bupati, kepada ibu yang terhormat, yang menjabat di pemerintahan, bereskan juga, cari tahu juga pembangunan musola, rumah ibadat, dan semua rumah-rumah ibadat yang ada di Purwakarta. Kalau kamu memang ingin membereskan pembangunan-pembangunan di sana, jangan-jangan semua ada banyak juga yang liar. Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Begitu viral baru-baru ini, bahwa bukan kali ini, tapi sudah sering sekali, bahwa ada oknum tertentu yang sesuka hati untuk melarang menutup rumah ibadat agama lain. Tak terkecuali baru-baru ini di Purwakarta. Tetapi saya tidak lagi memutar ulang kasus itu, karena teman-teman sudah tahu beritanya dan sudah lihat di berbagai media dan begitu viral. Sangat menyedihkan dan sangat disayangkan bahwa yang melakukan itu justru bupati yang ada di sana. Saya tidak tahu entah apa yang terjadi dengan bupati tersebut, entah apa yang merasukinya, entah apa yang dipikirkannya, atau apakah dia sedang berpikir bahwa dia itu bupati orang Islam saja, atau dia juga bupati bagi orang-orang yang beragama lain. Itu pertanyaan saya. Nah teman-teman, kali ini saya melihat sebuah berita yang sangat menarik dan sekaligus menampol sang bupati dan juga oknum-oknum tertentu yang di sana yang mungkin ikut mengambil bagian dalam penyegelan rumah ibadat yang ada di sana. Judulnya menarik, teman-teman jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ternyata bukan hanya orang Kristen saja yang merasa dirugikan ketika penyegelan rumah ibadat yang terjadi di Purwakarta yang dilaksanakan atau dilakukan oleh sang bupati dan oknum-oknum tertentu yang ada di sana. Seperti judul yang saya bacakan tadi, bahwa Anna Ratna Mustika segel rumah ibadat, netizen berkata jangan jadi budak ormas demi popularitas politik. Wow, luar biasa. Teman-teman, penyegelan rumah ibadat di Kabupaten Purwakarta menuai banyak reaksi beragam di media sosial. Media sosial ini menjadi platform yang luar biasa untuk membungkam para orang-orang yang tampil seperti ini. Namun saya akan fokus kepada komentar yang bagus ini teman-teman, dan teman-teman boleh melihat dengan baik, karena hal ini akan memberikan penyegaran berpikir buat kita. Penyegelan rumah ibadat di Purwakarta itu sontak menjadi perbincangan warganet, ya. Seperti yang diungkapkan dalam akun Twitter dari Khotimah, menurutnya seharusnya pemerintah membiarkan jamaah tersebut beribadah sembari mengurusin izin. Ya, demikian harusnya. Kan dia bupati, bukan bupati orang Islam, tapi bupati semua agama. Oke, gedung itu tidak mempunyai izin. Kalau memang benar tidak mempunyai izin, lantas bukan berarti dia maju paling depan dan menjadi sosok yang menyegel karena dia tahu tidak punya izin begitu. Dia harus memberi ruang sambil mengurus. Nah, itu bagus nih. Penutupan bersifat sementara sampai proses perizinan dipenuhi. Itu kan perkataan dari sang bupati. Itu salah, ini salah. Yang benar seharusnya biarkan mereka beribadah sebagai pemimpin. Kamu bantu semua proses perizinan terpenuhi. Ungkap dikutip di Bandung Minggu 2 Maret 2023. Itu benar. Sebagai seorang pemimpin, izinkan dan urus untuk terpenuhinya izin melaksanakan ibadah di sana. Bukan malah di depan. Ini yang keliru, ini yang tragis. Masa jadi kamu yang di depan? Masa kamu ikutan di situ, tampil disorot media dan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain begitu? Seorang pemimpin nampak sekali bahwa kamu berpihak. Seperti yang dikatakan oleh Miduk 17 mengomentari,
sikap aneh Ratna Mustika yang dianggap berat sebelah hanya karena popularitas politik. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai karena haus politik, haus popularitas, Anda melakukan demikian. Justru itu akan merugikan teman-teman. Dan yang terakhir dari komentar ini teman-teman, saya katakan kepada teman-teman, dikatakan begini, silakan segel semua gereja. Perhatikan teman-teman, silakan segel semua gereja yang tidak memiliki izin yang sah sesuai SKB 2 Menteri. Tapi jangan hanya berani menyegel gereja saja. Aneh, Anda bupati semua agama. Kalau memang Anda bupati semua agama, sidak semua musola, masjid, apakah semua memiliki izin? Kalau kamu memang benar-benar bupati semua agama. Ini bagus sekali. Tapi jangan hanya berani menyegel gereja saja. Ya, jangan hanya berani ke gereja Anda begitu cepat ditunggangi ormas radikal yang memanfaatkan Anda lalu menyegel semuanya. Ini kan sesuatu hal yang di luar kesadaran berpikir. Ya. Tapi jangan hanya berani menyegel gereja saja. Tindak tegas semua rumah ibadat yang tidak punya izin, termasuk masjid, musola, di mana-mana. Berani nggak di Purwokarta, di mana kamu memimpin, kamu berani melakukan itu? Menyidak semua atau mempertanyakan semua musola, masjid, bahkan wihara, dan semua tentang rumah ibadat di sana itu, kamu bereskan. Jangan cuma gereja, permainanmu kurang mantap. Orang yang di sana sudah banyak melakukan ikut-ikutan, kamu aneh. Disayangkan perlakuanmu ini. Tindak tegas semua rumah ibadat yang tidak punya izin. Jangan jadi budak ormas hanya demi popularitas politik, bebernya. Ini luar biasa. Jangan menjadi budak popularitas politik. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini saya bacakan karena saya tertarik. Dan ini mungkin juga untuk semua orang. Karena jangan sampai kita itu merugikan orang lain. Kepada orang lain kita begitu tegas, tetapi kepada orang sebelahnya kita tidak gitu. Saya akui bahwa perizinan itu harus ada gitu. Tapi kalau memang gereja yang terjadi di sana GKPS Simalungun ya, itu sudah berlangsung ibadah dan belum mempunyai izin, oke, mereka mungkin tidak taat dan saya juga tidak mau tolerir. Kalau memang itu ada, sebagai pemerintah, sebagai pemimpin yang harus mengayomi semua agama, kamu itu tidak boleh berdiri di depan lalu lantang dan ikut mengambil bagian untuk menyegel rumah ibadat. Harusnya kamu membiarkan itu ibadah, lalu kamu ikut mengambil tugas untuk mengurus perizinan sampai selesai, itu baru top. Nah, kamu ikut di dalamnya. Tapi yang seterusnya saya mau mengatakan nih, kalau kamu memang bupati bagi semua agama dan kamu hendak mendisiplinkan gedung-gedung ibadah, maka saya meminta kepada kamu, kepada bupati, kepada ibu yang terhormat yang menjabat di pemerintahan, bereskan juga, cari tahu juga pembangunan musola, rumah ibadat, dan semua rumah-rumah ibadat yang ada di Purwakarta. Kalau kamu memang ingin membereskan pembangunan-pembangunan di sana, jangan-jangan semua ada banyak juga yang liar. Jadi jangan sampai kamu berat sebelah demi popularitasmu, demi politikmu, kamu mengayomi semuanya dengan cara yang tidak baik dan itu merugikan banyak pihak. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak lanjut, bisa teman-teman baca judulnya ini, bisa teman-teman baca di media, semua lengkap di sana karena saya tertarik hanya dengan komentar itu. Dan semoga banyak orang yang dimelekkan, matanya dibukakan bahwa ketika kamu menjadi pemimpin, kamu bukan pemimpin satu agama. Walaupun agamamu Islam, walaupun agamamu Kristen, tapi kamu pemimpin semua agama, harus mengayomi, memberi ruang yang selebar-lebarnya untuk beribadah kepada Tuhannya. Jangan sampai hukum menimpamu sendiri. Itu yang terjadi, yang ada di Lampung, di Bandar Lampung. Jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari sadar, jangan mau dimanfaatkan oleh ormas-ormas tertentu yang notabene itu musuh kita bersama, musuh keyakinan kita bersama. Anda Islam, saya Kristen, Anda Hindu, Anda Buddha, Anda Konghucu, kita semua memusuhi orang-orang yang hendak memecah belah bangsa. Jadi saya mau mengatakan, ini menjadi teguran bagi bupati yang ada di sana.
Saya tidak mau terlalu dalam untuk mengait-ngaitkan dengan masalah kehidupan pribadinya, karena itu bukan ranah saya. Saya hanya ingin menyampaikan kalau Anda, Ibu terhormat Ane Ratna Mustika, adalah bupati semua agama, Anda harusnya sadar terlebih dahulu sebelum menutup itu gereja. Saya paham dan saya maklum, mungkin gereja itu belum mendapatkan izin. Bukan berarti ketika tidak mendapatkan izin, Anda ikut di dalamnya dan Anda maju di paling depan bersama orang-orang tertentu untuk menyegelnya. Harusnya yang Anda lakukan adalah membuka mediasi secara luas dan mempertanyakan kenapa kok nggak ada izin. Maka Ibu sebagai ibu untuk semua agama dalam ukuran pemerintahan, maju untuk memberi izin dan menolong pemberian izin supaya mereka bisa beribadah dengan baik, sehingga tidak ada lagi kisruh. Maka kita bisa memerangi ormas-ormas radikal yang bersarang di bangsa ini. Kalau seperti ini caramu, ini bukti bahwa pemerintahan tidak lepas dari cengkraman pemahaman-pemahaman radikal. Dan semoga ini beres dari bumi pertiwi, karena kita di sini bersama untuk hadir dan memberkati satu dengan lain. Firman Tuhan katakan dengan jelas, berdoalah kepada bangsamu, berdoalah kepada pemerintah, baik yang lalim dan yang baik. Kita berdoa, dan kami berdoa untuk Bupati Purwakarta Ane Mustika. Semoga kamu melihat betapa banyak orang yang mendoakan ibu supaya sadar mengambil keputusan demi keberagaman, demi orang lain. Sampai di sini video teman-teman. Jangan marah dengan apa yang saya katakan. Saya hanya menyampaikan apa yang menurut saya tepat. Kalau kamu memang mau menyegel rumah ibadat karena tidak ada izin, maka Anda juga harus menyegel atau mencari tahu bangunan-bangunan, misalnya masjid atau rumah ibadat yang lain yang tidak memiliki surat izin. Jadi teman-teman tahu akan hal itu. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.